kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah kepada siapa wahyu diberikan. Yang kedua, setiap Nabi dan Rasul yang Allah turunkan adalah laki-laki dan tidak ada yang wanita. Yang ketiga, ketika Nabi dan Rasul dilahirkan ke dunia sampai kematiannya tidak memiliki sifat tercela karena Nabi dan Rasul memiliki sifat yang baik-baik dan diselamatkan dari dosa. Yang keempat, sidik atau benar, yang berarti semua kegiatan atau hal yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul adalah benar. Yang kelima, amanah atau dapat dipercaya, yang berarti Nabi dan Rasul merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dalam mengemban amanah untuk umatnya. Yang keenam, fatona atau cerdas, yang berarti Nabi dan Rasul adalah makhluk Allah yang pintar dan cerdas dalam menyampaikan hukum Islam. Yang ketujuh, tabligh atau menyampaikan, yang berarti Nabi dan Rasul diutus oleh Allah agar bisa menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Seorang Rasul tentu saja seorang Nabi, tetapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. 2. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. 3. Tingkat kerasulan lebih tinggi daripada tingkat kenabian. 4. Para Rasul diutus untuk orang-orang yang kafir, sedangkan Nabi diutus untuk orang-orang yang beriman. 5. Rasul membawa ajaran baru, sedangkan Nabi hanya meneruskan dari ajaran sebelumnya. 6. Nabi pertama adalah Nabi Adam, sedangkan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. 7. Semua Rasul diselamatkan dari upaya pembunuhan dari kaumnya, sedangkan ada beberapa Nabi yang telah dibunuh oleh kaumnya. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nama lengkap Nabi Nuh alaihi salam adalah Nuh bin Lamik bin Matushmah bin Idris bin Yaron bin Mahlail bin Qainan bin Ansi bin Shits bin Adam. Nuh lahir 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Nabi Nuh alaihi salam sangat dikenal dengan kesabarannya. Walaupun sudah dibenci oleh banyak orang, keteguhan, ketabahan, dan kesabaran hati Nuh alaihi salam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengenal Allah, walaupun sudah tertimpa berbagai macam musibah, Nabi Nuh alaihi salam memperoleh gelar ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi ketika kerusakan dan berbagai malapetaka telah tersebar luas ke berbagai belahan bumi akibat penyembahan berhala. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam ditujukan kepada kaumnya yaitu Bani Nasir yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tauhid. Tapi selama 3 generasi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah hanya memperoleh 70 orang pengikut ditambah 10 anggota keluarga hingga menjadi 80 pengikut. Kaum Nabi Nuh alaihi salam tidak ngetik kurangnya di komenan ulah nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru cacian, makian, dan serangan bertubi-tubi. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Nuh alaihi salam itu setelah tidak bisa lagi meyakinkan kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasulan Nabi Nuh diperoleh dari surah An-Nisa ayat 163 dan surat Al-Imran ayat 33 dan 34. Tuhanku, jangan Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
menyisakan hamba-hambamu. Mereka akan melahirkan anak yang akan berbuat maksiat